02 Pak Prabowo ini bukan image yang selama ini kita kenal dengan gemoy gitu, tapi pengen Oh, diubah ya. karakter aslinya, sifat emosionalnya, nah ingin ditonjolkan oleh pasangan 01 dan 03 bahwa inilah karakter yang sebenarnya. Nah, hanya saja dengan agresifnya mereka 01 dan 03 Ya. ini ternyata tidak disukai oleh Oh, masyarakat. begitu? Ya, ketika kita tanyakan kepada masyarakat di antara 3 capres ini yang mengikuti debat mana yang performanya lebih baik, ternyata 02 Oh, iya? unggul di antara 01 dan 03. Nah, ketika kami tanyakan mengapa 02 memiliki performa yang lebih baik, yang pertama karena 02 lebih banyak menampilkan hal-hal yang substantif dibandingkan Oh, mengkritik atau menyerang secara agresif. iya, iya. Ya, kalau saya ya, menurut hemat saya ya, kalau tidak menampilkan paslon dari 03, Nah, mungkin secara figur ya, 03 ini tidak sekuat dengan kader sebelumnya, Pak Jokowi oh, gitu ya. oh, Sehingga oh, image Pak Ganjar ini ya cenderung tidak disukai oleh simpatisan dari PDIP itu sendiri gitu. 01 ini pendukungnya pendukung dengan faktor agamis, ya, oh, iya, iya sentimen dong. Ya, keagamaan, iya. ya. Sedangkan PKS, PKB kan? PKS, PKB, ya, kemudian 03 ini ideologis nasionalis, menganut paham Bung Karno, yang secara grassroots kalau disatukan ini tidak mungkin terjadi. Oh, Jadi kalau di elit mungkin ada pembicaraan seperti itu, tapi saya meragukan kalau itu hah? bisa Nyambung? terjadi nyambung di grassroots-nya, di basis masanya. Karena ini Oh, dua pendukung yang berbeda? berbeda, bertolak belakang. Rakyat itu tidak suka dengan politik adu domba, politik yang Ya, menebar kebencian gitu ya. ya. Sobat Panangian, kali ini saya memanggil kembali sobat saya, seorang peneliti yang tugasnya sehari-hari itu mengajar di Universitas Padjadjaran Bandung, dan emang dia menurunkan keahlian ini atau lembaga survei ini dari orang tuanya sendiri yang dinamakan LSN, Lembaga Survei Nasional, yang dalam bulan Desember telah mengeluarkan hasil terbaru dari penelitiannya mengikuti atau series dari penelitian bulan November yang sudah disiarkan dalam video kita. Nah, apa yang menarik dari penelitian LSN ini, yang dulu awalnya kita melihat bahwa masalah tentang yang diributkan oleh sebagian orang tentang MK, tentang proses announcement dari Gibran sebagai Wapres, ternyata tidak memberikan efek elektoral pada 02, justru memberikan efek positif. Nah, itulah hasil penelitian yang dulu yang kita fokuskan. Kemudian juga tentang netralitas dari pemerintah terhadap hasil dari proses pemilu ini. Nah, sekarang kita undang kembali dan kita ingin bincang-bincang santai tentang apa sih perkembangan dari survei LSN yang dirilis baru-baru ini. Selamat datang, Mas Ya, Gema ya. terima kasih Bang Ya, Ian. Anda sangat segar ini, kayaknya baru dari Malang ini. Iya, baru Seminggu pulang ya. seminggu di Malang liburan dulu. Luar biasa ya. Nanti berarti selama libur tentu meninggalkan Bandung jadinya kan ya? Iya, meninggalkan pekerjaan di Nah, Bandung. kapan balik lagi ke kampus nih? Besok Oh, besok ya? mulai aktif kembali. Iya, besok. Jadi mulailah mengajar Senin ya. Terima kasih atas kedatangannya. Baru-baru ini survei Anda memberikan sedikit pencerahan bagi saya. Pertama soal netralitas ya, netralitas dari pemerintah terhadap proses pemilu ini. Gimana perbedaannya dengan yang dulu, yang sebelumnya? Iya, pertama-tama kan isu ya yang kami tanyakan yang terus-menerus digemborkan oleh calon pasangan lain mengenai netralitas pemilu yang kemungkinan ada ketidaknetralan Iya, gitu. iya.
Nah, ada beberapa variabel yang kami tanyakan dan kami Ya. ukur. Yang pertama terkait isu kecurangan ya di dalam pemilu, apakah akan terjadi Terjadi. atau tidak gitu ya. Ternyata pada bulan November yang lalu ketika kami tanyakan tentang isu kecurangan, itu masyarakat yang kurang percaya itu masih di kisaran 72,5%. Ya. Kemudian kami tanyakan lagi pada survei kami yang terakhir di bulan akhir Desember dan awal Januari, ternyata tingkat kepercayaan, tingkat kekurang percayaan atau ketidakpercayaan masyarakat bahwa isu kecurangan pemilu ini akan terjadi itu menurun menjadi 53%-an. Nah, artinya Ya. isu ini yang secara tidak langsung terus-menerus digemborkan Gemborkan. oleh pendukung 01 dan 03 ini secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat ya. Ya. Namun menariknya Mhm. meskipun masyarakat yang tidak percaya itu menurun, tapi ternyata tidak mempengaruhi Oh, elektabilitas gitu iya ya. dari pasangan 02. Ya, ketika kami dalami, Ya. salah satu Penyebabnya. alasan penyebabnya ternyata praduga isu kecurangan ini tidak hanya dialamatkan kepada pasangan 02 saja, tetapi juga dialamatkan kepada Oh. pasangan 03. Ya, jadi isu kecurangan ini berpotensi bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Nah, itulah yang menyebabkan elektabilitas dari pasangan 02 ini tidak terpengaruh Tidak terpengaruh dari ya. isu ini gitu. Ya. Itu. Nah, kemudian kalau begitu bisa dikatakan hasil penelitian pertama dan kedua ya menggambarkan bahwa respon masyarakat terhadap ketidaknetralan itu memang sama sekali tidak memberi efek negatif terhadap elektoralnya ya. Betul. 02 ya. Ya, Berarti bisa dikatakan 002 tidak perlu memberikan perhatian terhadap isu-isu itu ya. iya, Kalaupun ada dicoba-coba untuk mengatakan bahwa tidak netral ya. iya. Apakah juga mungkin sikap yang menggembar-gemborkan ketidaknetralan itu merupakan sebuah cara menarik perhatian dari masyarakat? Iya, di tengah banyak rilis dari lembaga survei Iya, yang memang beberapa bulan terakhir selalu menunjukkan elektabilitas iya, dari pasangan 02. 02 yang leading Iya, terlalu leading ya. jauh dengan gap yang begitu besar, Iya. tidak ada cara lain selain mengangkat Oh, isu iya. kecurangan atau Oh. potensi pemilu ini tidak netral supaya Ya. masyarakat itu teralihkan isunya dan Oh. mempercayai bahwa jika nanti pilpres ini terjadi dan ternyata 02 ini menang, maka isu inilah yang Oh, digunakan. iya. Itu Menarik jadi juga ya. tidak ada mereka itu tidak ada strategi lain, tidak ada cara lain untuk mendapatkan hati masyarakat, ya salah satunya dengan menjegal dengan menggunakan isu kecurangan itu Walaupun gitu. ternyata tidak ada efeknya, Ternyata ya tidak kan? ada Nah, efeknya. apakah kalau coba direlevansikan dengan sikap dari 01 dan 03 dalam debat kemarin yang Iya. terakhir, yang juga banyak orang atau pengamat yang mengatakan itu, Hmm. tidak ada cara lain kata-kata Anda tadi, tidak ada cara lain. Jadi sehingga memang menyerang itu adalah salah satu. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari Iya. beberapa debat capres yang pertama itu 12 Desember kalau tidak salah, Iya, dan debat yang terakhir cawapres. capres cawapres, dapat terlihat bahwa antara 01 dan 03 ini semacam kalau kita lihat ya semacam ada tren yang sama cenderung menyerang kepada Iya, sikap yang sama ya, sikap yang sama gitu ya kepada 02. 02. Nah, ini merupakan kalau saya sih melihat ini merupakan salah satu strategi dari mereka dalam Oh, berdebat untuk mengeluarkan atau untuk menggiring opini masyarakat masyarakat. bahwa image 02 Pak Prabowo ini bukan image yang selama ini kita kenal dengan gemoy gitu, tapi pengen diubah Oh, ya. karakter aslinya, sifat emosionalnya. Nah, ingin ditonjolkan oleh pasangan 01 dan 03 bahwa inilah karakter yang sebenarnya. Nah, hanya saja dengan agresifnya mereka 01 dan 03 Iya. ini ternyata tidak disukai oleh Oh, masyarakat. begitu? Ya, ketika kita tanyakan kepada masyarakat di antara tiga capres ini yang mengikuti debat mana yang performanya lebih baik, ternyata 02 Oh, iya? unggul di antara 01 dan 03.
Nah, ketika kami tanyakan mengapa 02 memiliki performa yang lebih baik, yang pertama karena 02 lebih banyak menampilkan hal-hal yang substantif dibandingkan Oh, mengkritik atau menyerang secara agresif. iya, iya. Kemudian kenapa 02 tidak atau memiliki performa yang lebih baik? Ya. Karena cenderung tidak menyerang, cenderung merangkul. Oh, Berbeda iya. dengan 01 dan 03 yang Iya, menarik ya? ternyata ketika kami tanyakan apa sih dalam debat itu apa sih yang ingin mereka tonton gitu. Iya, iya. Ternyata yang ingin mereka tonton tuh ya visi misinya gitu, bukan saling menjatuhkan gitu. Nah, Oh. itu yang terlihat di 01 dan 03 yang cenderung menjatuhkan Iya, 02 iya, dan iya, itu iya. ternyata tidak disukai oleh Iya, iya, iya. masyarakat Iya, gitu. katanya, topik dari masalah pertanahan, ya, pertahanan Pertahanan, menjadi pertanahan. ya mungkin memang pertahanan dan pertanahan beda dikit kan Iya. gitu kan jadi tidak ini. Itu ya. Jadi Iya, efek positif justru diterima oleh 02 dong ya? 02. Yang akan nanti di-cover, Iya. di-capture dalam survei Betul, berikutnya. karena kan pemilu kita atau pemilih kita Ya, itu kan terdiri dari pemilih rasional dan pemilih emosional. emosional. Nah, pemilih rasional itu biasanya melihat dari visi misi dan program kerja. Ya, Sedangkan pemilih emosional adalah hal-hal yang melekat ya, yang ada pada figur dari ya, capres ya, ya. tersebut. Nah, ketika hal-hal itu yang diserang ya, figurnya mengkritik secara agresif, nah pemilih emosional ini goyah. Yang akhirnya Oh. pemilih emosional ini mungkin yang awalnya dia mendukung 01 gitu, tapi dengan sikap 01 yang awalnya image-nya santun Iya, gitu, iya, sopan, iya. tapi dengan debat yang cenderung agresif, cenderung menjatuhkan Menyerang. lawan, Ya. menyerang. Nah, ini mulai goyah, mulai berubah dan akhirnya posisinya antara mendukung 01 atau malah migrasi ke 02 yang cenderung kalau di kita tuh cenderung tersakiti dan itu Oh pemilih iya. pemilih emosional tuh suka dengan hal-hal yang Kayak gitu ya, seperti itu. Jadi terzolimi ya? mendapatkan empati ya, Ya, terzolimi, menciptakan empati ya. gitu. Jadi, hasil survei yang mengatakan bahwa, masyarakat itu cenderung memilih satu putaran ya. Iya, Dalam survei Anda ini kan ada sekitar 70%-an ya. 70%. Nah, jadi itu apakah ada angka peningkatan dari kemarin atau sama Iya, kalau 70%? dibandingkan dengan survei yang sebelumnya ada sedikit peningkatan. Peningkat sedikit ya? Sedikit Ya, ya. peningkatan. Ketika kami tanyakan jika pemilu ini terjadi, mana yang Anda pilih? Apakah Iya, satu putaran atau dua putaran? iya, Ternyata mayoritas sekitar 70% iya, iya. dia setuju kalau pemilu itu berlangsung satu putaran. Kemudian kami tanyakan alasannya kenapa? Ah, itu Nah, dia. gitu. Jadi kan ketika kami tanyakan nggak mungkin selesai sampai situ. Kita gali lagi. Kenapa memilih satu putaran? Iya. Ternyata mayoritas masyarakat berpendapat bahwa kalau pemilu satu putaran ini menghemat waktu, Oh. menghemat anggaran, efisiensi biaya. Kemudian menghindari polarisasi, perpecahan Oh, yang iya, iya. selama ini Oh. dihindari ya Iya, iya. dan pengalaman pemilu sebelumnya Ya, yang seperti Pilkada Pilkada 2017 ya. 2017, kemudian Pilpres 2019 yang 19, ya. terjadi polarisasi perpecahan dan itu mereka tidak menginginkan itu lagi gitu. Mereka Oh. ingin dengan adanya 3 paslon ini, Pilpres ini segera selesai gitu supaya tidak Oh. terjadi isu-isu yang seperti itu. Nah, kemudian kalau, diperdalam lagi ya, mungkin Anda bisa melihat, mengapa disebut supaya tidak terlalu lama? Apa faktornya itu? Kalau polarisasi kan jelas dia ingin Iya. menghindari itu. Apa yang karena Anda sebutkan tadi, supaya proses pemilu itu jangan terlalu lama? Iya, kan kalau pemilu berlangsung 2 putaran kan berarti ada pemilihan kedua, itu di antara bulan Mei kalau tidak salah. Nah, waktu itulah Oh. yang jadi makin panjang, yang seharusnya konsentrasi udah selesai di bulan Februari, dengan adanya tambahan putaran kedua, kan ini makin tambah kampanye, kemudian fokus mereka akhirnya terpecah ke hal-hal yang berbau politis, Iya, iya, kemudian iya. ya itulah yang mereka katakan bahwa mereka tidak ingin ini terlalu lama, ingin cepat selesai dan terpilih dan sehingga mereka merasakan kebijakan dari presiden berikutnya. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya secara psikologis hasil survei yang 70% mengatakan lebih baik satu putaran karena waktunya nggak supaya jangan terlalu lama, menghemat anggaran. Ini Betul. kan
pemilih-pemilih yang rasional sebenarnya nih ya. Pemilih rasional. Kemudian supaya tidak terjadi polarisasi. Ini semua logika berpikir yang sangat sangat positif ya Iya, dari segi masyarakat. Nah, berarti secara psikologis hasil dari survei ini khususnya mengenai satu putaran secara tidak disengaja menguntungkan 02. iya, karena memang kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei lain yang sudah mengeluarkan hasilnya memang Iya, iya. 02 yang leading gitu. Leading ya dan Mereka jauh dan jauh. perolehan suaranya Iya, dibandingkan dengan 3 dan 1 ya. betul. Jadi ya memang secara tidak langsung memang menguntungkan 02 Iya, gitu. iya, iya. Ya, karena ya kalau kita lihat ya dari hasil rilis kami yang elektabilitasnya juga sudah mendekati 50%, Iya, 49,5 ya, 49,5%, 49,5. Iya. dan kemudian rilis dari Ipsos, ya ini kan lembaga internasional yang ada perwakilan di Di Indonesia Indonesia, yang tentu kredibilitasnya tidak perlu tidak perlu dipertanyakan diragukan ya. lagi gitu. Dan hasilnya ternyata tidak berbeda jauh dengan hasil survei kami gitu, 48, 48%. ya, ya, ya. Hanya berbeda sekitar kurang dari 1% gitu. Ya betul, betul. Dan Jadi masanya juga nggak jauh iya, dari hasil ya survei yang dikeluarkan oleh LSN dengan Ipsos ya. iya. Oh. Jadi ya memang itu kondisinya saat ini. Oh. Memang elektabilitas dari Prabowo dan Gibran itu memang sudah hampir mendekati 50. 50%. Nah, dengan sisa waktu yang ada, bisa 30 hari saja ya? mungkin melampaui 50+1 yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, pemilu akan berlangsung Satu putaran. putaran. Oh, di situ relevansinya Di ya. situ relevansi. Ya, jadi secara positif bisa menguntungkan 02, tetapi sebaliknya secara tidak bisa dianalisa bahwa itulah keinginan masyarakat. Iya, Sebagian besar yang memilih 50 ini kan. iya. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi capture dari 70% menginginkan satu putaran berkaitan langsung dengan hasil Hasil. 49,5. Betul. Oke. Kemudian dengan masih adanya sekitar ya di bawah 30 hari lah ya. Apa prediksi Mas Gema tentang 49 ini? Karena begini, Profesor Burhan Mutadi mengatakan beberapa minggu yang lalu, mereka bekerja sama dengan Liputan 6, nggak beda jauh hasilnya, 46,9, ya nggak beda jauh ya. Nah, jadi anggaplah 47. Mengatakan ada statement elektabilitas ini sudah mentok. Ini sebelum debat, beberapa hari sebelum debat ya. Nah, tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan satu putaran itu berlangsung. Apa komentar Mas Gema? Iya, kalau kita lihat tren beberapa minggu terakhir ya, memang elektabilitas Prabowo mengalami sedikit kenaikan gitu ya. Tapi saya tidak akan bilang bahwa elektabilitas dari Prabowo Gibran ini sudah mentok gitu ya. Karena masih ada masyarakat yang belum memiliki pilihan, atau masyarakat undecided. yang undecided voters ya, yang masih merahasiakan pilihannya. Nah, masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang menunggu detik-detik terakhir. Ingin melihat bagaimana capres-cawapres ini mereka menampilkan visi misinya, kemudian bagaimana dia merespon masyarakat, dan termasuk dalam acara debat kemarin. Nah, itu dia menunggu di menit-menit terakhir, karena pemilih ini ada pemilih yang rasional, yang benar-benar menentukan pilihannya di saat-saat terakhir. Nah, kalau kita memasukkan variabel undecided voter ini ke dalam perolehan suara, suara Pak 02, Pak Prabowo Gibran ini bisa melampaui 50%. Gitu ya. Jadi untuk kondisi saat ini memang elektabilitasnya belum melampaui 50%. Tapi dengan kondisi yang terjadi, dengan beberapa variabel yang terjadi seperti sikap Anies yang cenderung agresif, kemudian Prabowo yang masih santun, yang mengedepankan persatuan nasional, politik sejuk, kemudian Ganjar yang masih gamang nih posisinya, apakah dia sebagai oposisi atau masih sebagai pendukung pemerintah. Kalau ini kondisi terus berlanjut, bukan tidak mungkin elektabilitas Prabowo akan melampaui 50%. Ya, jadi kalau saya sebagai orang yang independen, tidak akan membenturkan apa yang Anda ucapkan dengan apa yang di stated oleh Mas Burhan ya kan sebagai peneliti. Karena saya kemarin memanggil polling institute juga, Bung Kennedy.
dia juga mengatakan hal yang mirip dengan yang Mas Gema sebutkan, bahwa potensi untuk satu putaran itu tetap terbuka karena menurut beliau itu bahwa area pertempuran yang sekarang ada itu yang mempengaruhi 50% itu adalah Jawa Tengah. Betul. Battleground-nya itu tentunya. terakhir Jawa Tengah. Iya. Dan menurut analisa data dia bahwa 02 itu sudah 35, sementara di sana sudah 51. 56 ya kalau nggak salah. Nah, ini mencapai 45 aja itu akan seimbang. Kira-kira itulah battleground yang terakhir. Menurut pendapat Anda gimana? Ya, kalau kami lihat juga berdasarkan hasil tabulasi silang, memang kalau kita lihat dalam Pilpres itu ada 3 wilayah battleground ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Barat ini sudah pasti akan dikuasai oleh 02. Karena memang basis massa 02 paling banyak di Jawa Barat ya, mulai dari 2014 sampai 2019 mereka selalu unggul di situ. Ya, leading. Kemudian di Jawa Timur 02 ini juga unggul. Betul. Karena faktor pendukung Pak Jokowi yang mulai terlihat bahwa pendukung Pak Jokowi mulai migrasi kepada Prabowo Gibran. Nah, pada Pilpres sebelumnya 2014 dan 2019 memang Prabowo kalah di Jawa Timur, tetapi dengan koalisi antara Prabowo dan Jokowi, ini migrasi suara di Jawa Timur ini cukup kencang. Nah, akhirnya Prabowo unggul di Jawa Timur. Nah, kemudian di Jawa Tengah dengan masuknya tokoh-tokoh nasional, ketika kami tanyakan, ternyata karakteristik pemilih Jawa Tengah ini dia memilih berdasarkan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama, pertimbangan dari visi misi, ya. Kemudian pertimbangan dari pasangan atau capres, cawapres yang peduli terhadap masalah-masalah real yang ada di masyarakat. Nah, capres yang membawa isu itu ke Jawa Tengah itu akan cenderung dipilih. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor opinion leader. Nah, kita lihat di Jawa Tengah itu ulama ternama ya, ulama terkenal Habib Lutfi dan Gus Miftah cenderung mendukung 02. Nah, itu secara tidak langsung masa yang mengikuti Habib Lutfi dan Gus Miftah itu ikut migrasi ke 02 yang sebelumnya mereka ada di kubunya Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau di Jawa Tengah berdasarkan hasil kami memang kurang lebih sama ya dengan yang berimbang ya. Berimbang. Kalau di kami Prabowo ini di kisaran 35% dan di Ganjar ini kisaran 45 sampai 47% gitu. Dan kalau kondisi ini terus berlangsung, nah tren Prabowo ini kan cenderung menaik di Jawa Tengah, sedangkan Ganjar mulai menurun. Nah, kalau dalam sisa waktu yang ada, Pak Prabowo memfokuskan di Jawa Tengah dengan membawa isu-isu tadi, kepedulian terhadap rakyat atau isu-isu masalah yang terjadi di Jawa Tengah, bisa saja ini akan berimbang. Iya, karena program Prabowo itu kan menyasar bagaimana kemiskinan supaya menurun ya, bahkan kemiskinan ekstrim itu dinolkan ya. Sementara provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi itu memang Jawa Tengah. Iya, makanya jadi visi dan programnya match ya, termasuk bagi-bagi susu gratis. Salah satu bentuk konkret sebenarnya. Visi misi paling konkret itu bagi-bagi susu benar-benar konkret ya, dan itu memang dibutuhkan untuk meningkatkan gizi dan stunting yang terjadi di Jawa Tengah. Ya, jadi justru kena ya. Justru malah kena. Ya. Kalau dibilang beberapa isu bahwa isu bagi-bagi susu paling tidak masuk akal, justru ini paling masuk akal dibanding membangun kota. Bagi masyarakat justru lebih masuk akal karena masyarakat menengah ke bawah ini yang paling konkret. Gitu, benar-benar langsung action. Gitu. Benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, jadi kesimpulan singkat mengenai itu bahwa terjadi pergeseran dari 45 ke 35 dalam proses opinion leader yang terus meyakinkan para pemilih. Betul. Jadi artinya migrasi suara itu masih akan terus berlangsung sampai pemilihan 14 Februari. Itulah keyakinan Anda ya. Iya.
membuat Kalau bahwa ya, itu kalau dilihat berdasarkan ya, data dari ya, bulan November sampai ini, ya, migrasi ini sepertinya terus berlangsung berlangsung. ya. Iya, seperti kata Bung Kennedy itu mengatakan hampir mirip dengan Anda. Kalau dalam 2 minggu ini, 2 sampai 3 minggu itu migrasi itu terus berlangsung katanya, benar ya. 45 ini akan bahkan akan bisa dilampaui ketika 35 itu terus meningkat. Iya, Ya, jadi kan ini 80 jadinya kan ya. iya, Jadi kalau mungkin di sini 55 ya di sini jadi ya sisanya kan gitu. iya. Nah, itu memang teori dia ya. Jadi Anda Mhm. sepakat dengan itu ya? Iya, saya sepakat. Karena itu memang berdasarkan pengalaman kami dari beberapa survei ketika Sebelumnya. kami petakan berdasarkan 3 wilayah battleground, ya itu tren yang terjadi gitu. Hmm. Di Jawa Tengah ini yang memang selama ini 02 selalu babak belur, tetapi di Pilpres sekarang di Pilpres 2024 ini dengan masuknya para pendukung Jokowi dan cawapresnya juga berasal dari Jawa Tengah ya, Wali Kota Solo, ini semakin menguatkan posisi 02 di Jawa Tengah. Apalagi cawapresnya dinilai berhasil memimpin Oh, itulah Kota yang Solo membuat ya. gitu. Dan ada juga kampanye bahwa Solo bukan Gibran itu ya. Ya Dengan itu harapan untuk menarik suara mendegradasi simpati ya. masyarakat. Nah, itu gimana itu? Ya sebenarnya itu Efeknya? kan salah satu Solo bukan Gibran. strategi politik mereka ya, Iya. dengan memanfaatkan mantan wali kota sebelumnya yang selalu vokal kalau eh, tingginya kinerja Gibran ini bukan karena faktor figur Gibrannya, tapi banyak bantuan dari pemerintah PDP. gitu ya. Eh, itu ya salah satu strategi mereka, sah-sah saja ternyata, Ya, tapi tapi itu tidak menguntungkan ditangkap oleh oleh masyarakat. masyarakat ya. Masyarakat Oh. merasakan bahwa memang kepemimpinan Gibran di wali kota Solo itu dirasakan oleh mereka gitu. Dan Oh. Gibran dengan politik anak mudanya yang selalu merespon di media sosial dan itu ternyata disukai oleh masyarakat. Jadi ketika ada Hmm. masalah mereka mengadu di media sosial Gibran dan langsung direspon. Hari itu juga itu langsung turun tim untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dan itu yang dinilai oleh publik Solo bahwa Gibran memiliki kinerja yang cukup baik gitu. Jadi dari analisa-analisa kita tadi berbagai faktor menunjukkan memang migrasi suara dari PDIP, suara Jokowi non PDIP di Jawa Tengah itu akan terus Akan terus berlangsung. berlangsung ya. Iya. Itu yang membuat jadi kemungkinan 30 hari ini elektabilitasnya akan di atas 50 yang Anda Kemungkinan sebutkan itu ya. iya, kalau situasi itu terus terjadi Iya, gitu. iya, iya. Ya, selama Ya, selama Prabowo dan Gibran tidak melakukan hal-hal yang blunder. blunder yang akhirnya membuat publik tidak suka gitu ya. Untuk itu selama 30 ini perlu menjaga sikap ya, Oh. baik itu dalam kampanye, dalam wawancara dengan media. Nah, sikap itu perlu dijaga. Karena ketika ada sesuatu yang tidak etis gitu ya, atau Ya, tidak ya, ya. disukai oleh masyarakat, itu akan terus digembar-gemborkan, pasti akan terus Iya, iya, dikapitalisasi iya. oleh Iya, pas iya. 01 dan Iya, iya. 03 yang secara tidak langsung mungkin akan mempengaruhi elektabilitas dari Iya, pasangan iya. 02 gitu. Iya. Nah, saya melihat ada yang menarik bahwa belakangan ini ada iklan-iklan dari PDIP tidak lagi menampilkan Iya. gambar dari pasangan capres 03 ya di beberapa media. Itu kenapa tuh? Apa faktor apa tuh? Ya, kalau saya ya, menurut hemat saya ya, kalau tidak menampilkan paslon dari 03, Nah, mungkin secara figur ya, 03 ini tidak sekuat dengan kader sebelumnya, Pak Jokowi oh, gitu ya. oh, Sehingga oh. image Pak Ganjar ini ya cenderung tidak disukai oleh simpatisan dari PDIP itu sendiri gitu. Sehingga kalau kita lihat migrasi suara PDIP berdasarkan hasil survei kami, Iya, iya. kan hampir sama perolehan Dengan antara Prabowo Gerindra. dan Ganjar yang mendukung PDIP, mendukung 03 dan 02 Oh, gitu. Jadi artinya hampir sekitar kalau tidak salah sekitar 35%-an itu pendukung PDIP itu mendukung Pak Prabowo oh gitu. ya, ya, ya. Nah, itu akibat dari mungkin ketidaksukaan terhadap figur dari 03 yang tidak dinilai tidak
layak atau tidak cocok sebagai mewakili capres dari PDIP. Berarti bisa dikatakan ada pecah suara dalam elit PDIP ataupun grassroots-nya mengenai siapa yang harus menjadi presiden. Betul. Karena PDIP itu dengan suara elektabilitas yang sebelumnya yang selalu menang di 2014 2019 itu kan karena kalau berdasarkan hasil survei kami karena faktor Pak Jokowi gitu ya. Ketika Pak Jokowi mendukung atau cenderung mendukung salah satu paslon, otomatis pendukungnya itu akan ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi. Gitu. Apalagi beberapa tokoh PDIP yang sebelumnya seperti Budiman Sujatmiko yang pindah ke 02 ini kan semakin membuktikan bahwa di PDIP ini tengah terjadi perpecahan. Gitu. Nah itulah yang yang mengakibatkan elektabilitas dari 03 ini terus menurun. Yang awalnya sempat nomor 1 tiba-tiba jadi nomor 3 kan elektabilitasnya. Dan ternyata sudah turun di bawah 20%-an gitu. Nah itulah yang kurang lebih faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Gitu. Iya, jadi ada dua berarti ya. Di dalam ada perbedaan pendapat sehingga terjadi split tiket untuk melihat presidennya kan. Artinya dari pemilih PDIP 35% memilih 02, benar nggak? Kemudian terjadi migrasi suara akibat signal dari keberpihakan Pak Jokowi. Jadi internal eksternal ya? Internal eksternal. Nah itulah yang menyebabkan elektabilitas terus menurun dan bisa saja iklan-iklan PDIP ingin menyelamatkan elektoral partai bukan. Bukan lagi pencapresan ya? Bukan pencapresan karena kalau kita lihat secara elektabilitas partai kan PDIP udah mulai disalip ya oleh Gerindra. Nah itulah kondisi itulah yang terjadi. Iya, kemarin Ipsos, ya saya juga kaget. Baru kali itu pertama saya lihat dalam bulan Januari ini, PDIP 27, Gerindra 27, PDIP 21. Sementara dalam beberapa riset sebelumnya, walaupun meskipun LSN, kemudian LSID NIJA, kemudian indikator politik, itu semua mengatakan terjadi kemungkinan disalib, namun dalam margin of error. Kalau 27 dengan 21 masih di luar margin of error. Iya. Jadi nanti penelitian Anda apabila ada lagi nanti akan bisa mengcapture itu ya. Iya. Penjelasan Anda cukup bagus ya karena eksternal ternyata mempengaruhi dominan, tapi internal pada saat yang sama juga terjadi perpecahan. Ya sulit ya. Sulit itu. Pertahankan ya. Jadi ada dong kemungkinan nanti kalau menurut teori Anda ini bahwa Gerindra akan memenangkan Pileg sekaligus Prabowo Gibran mengalahkan pemilihan presiden. Betul. Kalau kita lihat berdasarkan teori efek ekor jas ya, siapa yang memenangkan Pilpres, partai akan mengikuti. Gitu ya. Begitu juga di waktu zaman SBY di 2004, SBY menang, Demokratnya juga menang. Begitu PDIP, Jokowi menang, PDIP juga menang di partai. Nah, bisa saja teori ini terjadi jika Prabowo memenangi Pilpres, maka Gerindra yang akan menang di dalam partai gitu. Jadi the winner takes all. Pemenang dapat semua ya. Iya. Nah itulah yang kondisi itulah yang memang terjadi di kita saat ini. Gitu. Iya. Nah ada yang menarik nih. Orang menggembar-gemborkan bahwa kalau 03 dengan 01 bersatu maka, nah ini asumsi bukan ini ya. Jadi di samping jadi teori yang yang kedua bahwa ini terjadi 2 putaran ya. Misalkan terjadi 2 putaran. Inilah teorinya kan. Kalau bagi kita ini kan ya kemungkinan itu kan lebih kecil ya dari omongan kita ya. Artinya Anda 1 putaran itu yakin berapa persen? Coba. Ya kalau 1 putaran kalau menurut saya menurut saya dari beberapa pengalaman survei kemungkinan sekitar 60-70% akan berlangsung 1 putaran gitu. Ya Anda sama dengan Indobarometer. Bung Kodari dia bilang 70%. 1 putaran ya. 1 putaran. Anggap sama Anda. Jadi sekarang kita kesampingkan. Sekarang kita masuk ke kalau 2 putaran. Nah ini meng-hire lah ya kan, mencoba membuat probabilitas yang 30. Siapa yang akan mewakili 1 dan 3 untuk berhadapan dengan 2? Iya, kalau dilihat tren Anies meningkat, Ganjar
menurun. Ya. Tetapi di kondisi saat ini perolehan antara Anies dan Ganjar ini masih di bawah margin of error. Oh, Jadi kita belum bisa menentukan secara pasti siapa yang akan mendampingi, tapi kalau secara elektabilitas Anies yang akan maju mendampingi Prabowo. Nah, dengan isu-isu yang koalisi terjadi antara 03 dan 01 ya, ini menurut saya menjadi menarik. Ya. kenapa? Pertama, kalau kita lihat karakteristik pendukung. Oh, ya, ya. 01 ini pendukungnya pendukung dengan faktor agamis. Ya, Oh, iya, iya sentimen dong. keagamaan. Ya. Ya. Sedangkan PKS, PKB kan? PKS, PKB, ya, kemudian 03 ini ideologis nasionalis, menganut paham Bung Karno, yang secara grassroots kalau disatukan ini tidak mungkin terjadi. Oh, Jadi kalau di elit mungkin ada pembicaraan seperti itu, tapi saya meragukan kalau itu bisa terjadi nyambung di grassroots-nya, di basis masanya. Karena ini dua pendukung yang berbeda. bertolak belakang. Dan bahkan di 01 ini beberapa organisasi yang selama ini ya dianggap sebagai kelompok radikal kan, memang ada di belakang 01, misalkan seperti FPI atau yang organisasi yang sudah tidak ada bubar HTI gitu. Mana mungkin bisa bergabung dengan 03 gitu kan. Karena ini adalah dua hal ya atau dua kutub yang bertolak belakang Minyak yang tidak dengan mungkin air. bisa disatukan gitu. Iya, seperti minyak dengan air Iya, katanya. makanya isu-isu itu ketika ada isu seperti itu, saya langsung beranggapan oh ini hanya terjadi di elit saja. Tapi di masa itu akan terus bertolak belakang. Ya seperti sekarang PKB yang bergabung kepada 01 kan hanya di elit saja gitu. Ya. Tapi di masanya, di grassroots-nya ternyata belum seperti itu gitu. Jadi mungkin ada tujuannya supaya semangat dari orang-orang yang ada di kubu 01 dan 03 semangat untuk menunggu Ya, jadi salah satu upaya terakhir ya Iya, supaya iya, upaya tidak terakhir. pasrah dengan hasil yang Iya, tidak iya. memuaskan, ya salah satunya ya dengan isu 2 putaran gitu, supaya masih ada harapan untuk terus berjuang sampai menit-menit terakhir. Iya, iya, iya. Nah, sedikit yang menarik lagi, minggu ini ada beberapa selebaran, terus ada di medsos yang mencoba mengungkit kembali tentang HAM ya, isu-isu Iya. HAM yang langsung ditujukan pada capres tertentu ya, terus dinasti terus. Ada beberapa mahasiswa yang bergerak di daerah, walaupun memang tidak terlalu masif ya. Betul. Apa itu tujuannya sebenarnya apa? Ya, sebenarnya itu salah satu Cara apa? negatif campaign ya Oh, itu namanya negatif campaign ya? yang dilakukan oleh salah satu paslon Iyalah, untuk ya, ya. mendegradasi elektabilitas dari 02. 02. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang selebaran itu yang terduga itu kan sebenarnya menyebar ke 01, 02, 03. Kalau kita lihat di 01 ada Sutioso ya sebagai Dewan Pertimbangan di 01 kan, dan itu juga ada selebaran itu. Kemudian di 02 Pak Prabowo sendiri gitu ya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya walaupun itu menunjukkan pada Pak Prabowo, sebenarnya itu terdampak oleh ketiga pasangan itu gitu. Oh, Namun cara-cara ini tuh negatif saya campaign? sedikit flashback ya waktu 2019 yang obor rakyat. Iya, iya, iya. Nah, itu kan juga mendegradasi salah satu paslon Iya, iya. yang pada saat itu yang dirugikan adalah Pak Jokowi. Ya. Nah, ketika Pilpres 2024 ini terpecah, salah satu ada yang mendukung kubu 01 dan salah satu mendukung kubu 02 dari Prabowo Sandi, isu ini muncul lagi. Oh, Cara-cara ini muncul iya, lagi. iya, iya. Nah, kalau menurut hemat saya, Iya. ya pandangan pribadi saya, jangan-jangan cara-cara seperti ini yang terjadi itu ya pada saat 2019, kemudian terpecah dan cenderung ada di kubu 01 yang menyerang 02, jangan-jangan waktu 2019 ada Oh ya, di jadi pengulangan. pengulangan itu gitu ya. Jadi strategi pengulangan itu terjadi gitu. Dan berdasarkan hasil survei, hal-hal seperti itu ternyata tidak mempengaruhi rakyat Oh. gitu. Karena rakyat itu tidak suka dengan politik adu domba, politik yang Ya. menebar kebencian gitu ya. Gitu ya. Jadi
Kalau bisa Iya, iya, iya. ya dikurangilah politik-politik seperti itu ya, karena apa yang kita alami selama beberapa periode terakhir itu sudah cukup capek ya, sudah cukup jenuh dengan politik perpecahan. Ya Iya, kalau iya. bisa di pemilu 2024 cara-cara seperti ini tidak perlu dilakukan Hmm, lagi gitu. hmm. Gitu ya. Jadi agak relevan dengan hasil survei Anda tentang soal satu putaran itu ya. Iya, Karena jadi dia nggak ingin terjadi polarisasi betul, akibat komunikasi ya dan black campaign dan negatif campaign ya. negatif campaign. Itu yang tidak disukai masyarakat Anda Itu bilang tadi tidak kan. disukai masyarakat, Oh, karena oh. masyarakat Ya. ketika pilpres yang dicari adalah calon pemimpin mereka. Oh. Gitu ya. Yang ditampilkan harus apa yang mereka miliki. Ya, apa yang mereka miliki, visi misinya apa, dampak untuk rakyat apa gitu. Ya. Dan apa yang dirasakan oleh rakyat, bukan hal-hal yang justru itu malah mengundang empati dari rakyat Oh. gitu. Cara-cara seperti itu yang tidak disukai, mungkin sebagian dari rakyat suka hal-hal seperti itu, tapi itu hanya bagian Bagian kecil. kecil ya. Ya, kalau pemilih-pemilih emosional itu tidak menyukai hal seperti itu. Nah, kembali sedikit ke ini soal debat. Ada yang mengatakan kemarin di sini saya interview bahwa debat capres kemarin menunjukkan perbedaan antara negarawan dengan politisi. Nah, dia menyebutkan sikap negarawan adalah sikap yang mencari empati masyarakat dan simpati. Tapi kalau sikap politisi adalah dengan segala cara untuk merebut kekuasaan. Nah, ini orang yang ini guru ini yang memberikan penilaian. Gimana menurut Anda? Ya, kalau saya sih kurang lebih sependapat ya. Kalau dari debat capres yang terakhir ya, Ya. itu terlihat sekali bahwa Pak Prabowo itu menunjukkan sifat kenegarawan. Oh, apa Ya, maksudnya? Coba. ketika ditanya dengan beberapa isu yang cenderung terkait dengan hal-hal yang rahasia ya mungkin ya, beliau tidak terpancing untuk mengeluarkan ya, Ya. tidak terpancing untuk menjelaskan, karena itu adalah hal-hal yang bersifat mungkin menurut beliau ini adalah hal yang bersifat rahasia negara ya, Ya, dia apalagi begitu mengatakan pertahanan itu pertahanan sakral. itu adalah hal yang sakral gitu. Ya. Begitu juga dengan pertanyaan tentang pertanahan ya. Itu Pertahanan kepemilikan. kepemilikan, nah itu adalah cara-cara pertanyaan-pertanyaan politisi ya kan. Oh, Nah, menyerang menyerang pribadi ya. pribadi ya. Dan apa yang ditujukan pada debat ketiga kemarin itu yaitu adalah figur Pak Prabowo yang menunjukkan sisi dia masih melindungi data-data negara dan tidak terpancing dengan isu-isu perpecahan yang disampaikan oleh 01 dan 03, apalagi ketika pertanyaan tentang skor kinerja yang menurut saya itu di luar topik ya, pertanyaan tentang geopolitik tapi yang ditanyakan adalah skor kinerja. Nah, itu terlihat sekali ada cara-cara politisi untuk menjatuhkan Lawan. lawan. Oh, itu yang sekarang jadi definisi Anda mengenai negarawan tuh bedanya dengan politisi itu apa? Ya, kalau negarawan itu lebih cenderung memikirkan rakyat ya. Jadi Oh. memikirkan persatuan bangsa. Dia tidak terpancing pada sisi-sisi emosional yang menyerang personal, tapi lebih melihat keutuhan bangsa, persatuan Indonesia, supaya bangsa ini tidak terpecah. Nah, itu adalah sosok negarawan. Oh. Dibandingkan dengan politisi, dia memanfaatkan berbagai momen, ya, mulai dari HAM, kemudian kasus meninggal kerusuhan waktu 2019 lalu, gitu. Itu adalah cara-cara politisi yang menurut saya kurang etis untuk disampaikan di ruang publik. Gitu. Oh, yang Anda sebut tadi bisa dikatakan negatif campaign ya? Negatif campaign, hal-hal negatif campaign itu disukai oleh politisi ya? Disukai oleh politisi, tidak disukai oleh masyarakat. Oh iya. Nah, kemudian saya pertanyaan satu lagi ya. Sekarang ini kan 30 hari lagi. Kira-kira LSN akan melakukan survei lagi nggak dalam kurang waktu 30 ini, 30 hari ini? Rencananya? Kemungkinan sih kecil ya untuk melakukan survei, karena tapi untuk mengetahui posisi terakhir mungkin kami mengupdate akan ya? Mengupdate dan hanya beberapa pertanyaan Ya, saja. ya tentu. Itu pasti akan kami lakukan. Kapan itu? Biasanya berdasarkan dari pengalaman sebelumnya itu seminggu terakhir itu akan kami update informasi itu. Oh, seminggu sebelum. H-7 berarti awal Februari. Awal Februari ya? Iya.
Tapi langsung dirilis ya. langsung dirilis. Ya, gitu. karena hanya update ya, Ya, tidak hanya butuh terlalu mengupdate. lama Dan gitu ya. itu juga hanya beberapa item pertanyaan gitu, hanya tentang Misalnya apa itu pertanyaan yang difokuskan? pertama Nah, elektabilitas iya. dari capres, Iya. kemudian swing voters, ya, kemantapan pilihan, lalu alasan dan elektabilitas partai. Oh, Jadi iya, iya. isu yang terakhir saja. Tapi itu sangat strategis, Iya, memberi informasi kepada para elit maupun masyarakat ya untuk betul. itu juga akan sedikit mempengaruhi pemilih yang masih undecided. Betul. Ya, saya pernah melakukan penelitian waktu mahasiswa ini, waktu Oh, ya, mahasiswa, ya. waktu S2 ya, apakah publikasi survei itu mempengaruhi pilihan dari undecided voter, ternyata sekitar 65% itu mempengaruhi. Ya, Ya, jadi mempertimbangkan hasil iya. survei itu sebagai pilihan mereka ketika mereka memutuskan akan mendukung atau memilih siapa. Iya, masuk akal. Kenapa? Karena tipikal undecided itu kan tipikal gerbong terakhir istilahnya tuh. Iya, Ya, apakah karena dia ragu, entah karena apa, kurang informasi dan segala. Jadi dia akan sangat melihat apa yang terakhir bagaimana kondisi menurut terakhir. riset. Iya, namanya undecided kan. Iya. Itu akan menjadi 0 nanti kalau memang hari hanya gitu. Jadi sebelum hari H itu tetap akan eksis dia. Jadi Iya. dia sangat ingin melihat perkembangan dari riset LSN nanti ya. Iya, hari-hari terakhir itu Iya. akan sangat menentukan. Oh iya. Dan itu sangat menguntungkan bagi 02. Karena akhirnya kan pembagian undecided sekarang Iya. 49,5. Begitu undecided yang misalnya 5,7 ini Didistribusi secara proporsional. nggak usah proporsional 1% aja Pak. Udah. Udah 50,5. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita dikasih kesempatan, kita ketemu lagi pada waktu seminggu ya sebelum hari H ya. Iya. Ya, terima kasih loh. Ya, Ya, Mas Gamal luar biasa ini.